Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Julianti Dewi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan magang 2 saya. Bab 1. Pendahuluan. A. Biodata mahasiswa. Nama Erlita Julianti Dewi, NIM 1824009, alamat Perumahan Taman Kalimata, Blok B nomor 27. B. Biodata dosen pembimbing. Nama Dr. Ramlan Mahmud, MPD, NIDN 0902058404. C. Tempat dan tanggal pelaksanaan magang 2. Pelaksanaan magang 2 dilaksanakan secara daring dan dimulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 17 September 2020. Bab 2. Prosedur pelaksanaan. Langkah-langkah menelaah. 1. Mengikuti pembekalan magang 2 secara daring. 2. Perkenalan dengan dosen pembimbing. Ketiga, memilih materi RPP yang akan dibuat. Keempat, menyusun RPP. Dan kelima, menyelesaikan dan melaporkan hasil pengamatan kepada dosen pembimbing dan pengampu untuk diberi nilai. Bab 3. Hasil pelaksanaan dan pembahasan. A. Hasil pelaksanaan. 1. Deskripsi hasil telaah kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses perkembangan kualitas potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, menggunakan kurikulum K13 harus menerapkan 5M, yakni mengamati, menanya, mengasosiasikan, mengumpulkan, dan menyimpulkan. Kedua, deskripsi hasil strategis pembelajaran yang digunakan. Strategi yang digunakan khususnya guru matematika yaitu terkait dengan mengajukan suatu topik yang dimana di dalam materi pembelajaran tersebut disajikan kepada siswa baik secara perorangan maupun secara perkelompok. Ketiga, deskripsi hasil telaah rancangan RPP. Dari hasil pengamatan, penulis RPP yang digunakan oleh guru di bidang studi matematika mengacu pada kurikulum 2013 yang di dalamnya memuat identitas mata pelajaran, yakni 1. Kompetensi inti. 2. Kompetensi dasar. 3. Indikator pencapaian kompetensi. 4. Tujuan pembelajaran. 5. Materi pembelajaran. 6. Model pembelajaran. 7. Media dan bahan ajar. 8. Sumber belajar. Dan 9. Penilaian. 4. Deskripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan. Dari hasil pengamatan, media yang digunakan oleh guru matematika seperti spidol dan papan tulis, sedangkan sumbernya berupa buku matematika siswa dan guru matematika 5. Deskripsi hasil telaah. Sistem evaluasi pelajaran yang digunakan. Sistem evaluasi yang digunakan oleh guru matematika seperti penugasan, menjawab pertanyaan, UTS, UAS, dan lain-lain. Evaluasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan serta sinkron dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. B. Pembahasan. Kurikulum adalah seperangkat rancangan dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum mempunyai fungsi sebagai alat dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Komponen kurikulum mempunyai unsur yaitu komponen tujuan, merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan karena keberhasilan atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang dicapai. Kedua, komponen isi adalah suatu komponen yang diberikan kepada anak didik untuk bahan ajar mengajar guna mencapai tujuan. 3. Komponen strategi yang merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan dalam proses belajar mengajar.
4. Kompetensi evaluasi adalah memeriksa tingkat ketercapaian tujuan suatu kurikulum dalam proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki peranan penting dalam memberikan keputusan dari hasil evaluasi guna dalam membangun model kurikulum sehingga mampu mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Dalam menyusun RPP hendaknya diperhatikan prinsip sebagai berikut. 1. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Kedua, satu RPP dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu siswa. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, dan kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan siswa. 4. Berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada siswa untuk mendorong motivasi, minat, serta kreativitas siswa dalam pembelajaran. Kelima, berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Keenam, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Bab 4. Simpulan dan saran. Simpulan dari hasil pengamatan yang telah kurikulum serta strategi mengajar guru pada program magang 2 memberi efek yang sangat baik. Banyak pengalaman dan pengetahuan seputar cara menyusun RPP dan strategi belajar mengajar. Saran, dengan terlaksananya magang 2, apa yang kami dapatkan pada pengamatan ini bisa diaplikasikan untuk program selanjutnya, yaitu magang 2. Semoga kedepannya magang 3 bisa dilaksanakan secara langsung pada sekolah. Demikianlah presentasi laporan magang 2 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.